selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik semuanya ya. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 2. Kalau sebelumnya kita sudah belajar di bab 1 tentang keluargaku. Pada hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu wakil Allah di bumi ini. Ya, siapa wakil Allah di bumi ini? Nanti akan Bapak jelaskan ya anaknya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami akan belajar. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami kepintaran yang dari-Mu. Agar ketika kami mendengarkan pelajaran kami mendapat hikmat yang dari-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Siapa itu orang tua? Yang pertama yaitu orang yang dianggap lebih tua. Ya, orang yang dianggap lebih tua dari usia kita. Contohnya kalau kamu kelas 2, berarti orang yang lebih tua itu siapa? Yaitu kelas 3, yang usianya lebih tua mungkin, ya. Atau kelas 4, 5, 6, atau SMP, atau SMA, ya. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Yaitu orang yang dihormati. Bukan berarti yang dihormati begini, tidak. Yang dihormati berarti orang yang jadi panutan, ya, yang jadi contoh dalam hidup kita. Itulah yang disebut itulah yang disebut orang tua. Ya, selanjutnya siapa itu orang tua? Yaitu orang yang melahirkan dan membesarkan kita. Ya, berarti orang tua kita yang ada di rumah. Ya, ibu kita yang melahirkan kita, bapak kita, ya, yang merawat kita. Itulah yang disebut dengan orang tua. Ya. Itu yang disebut dengan orang tua, yaitu orang yang melahirkan dan membesarkan kita. Baik, selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, jangan lupa di subscribe ya, baru di like itu, di like ya, yang ada di bawah itu, di like, subscribe, supaya ketika Bapak membuat video yang baru nanti, kamu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan, dan di-share kepada teman-temannya yang belum mendapatkan pelajaran ini, supaya nanti teman-temanmu yang mungkin tidak memiliki guru agama, mereka juga bisa belajar bersama-sama, bahkan yang sudah ada guru agamanya pun tidak apa-apa, supaya mereka juga ada tambahan pelajaran, ya. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya ya, yang di samping sebelah kanan. Oke. Baik, contoh di dalam Alkitab, anak dan orang tuanya. Siapa saja yang ada contohnya? Yaitu Adam dan Hawa terhadap Kain dan Habel. Adam dan Hawa memiliki anak, ada 2 orang, Kain dan Habel. Pasti sebagai orang tua mereka akan menyayangi anak-anaknya. Ya, pasti setiap orang tua merindukan anak-anaknya itu anak yang berhasil, ya, anak yang cinta Tuhan, anak yang masa depannya penuh dengan kebahagiaan, yaitu orang yang berhasil. Makanya kalian anak-anak kelas 2 disekolahkan oleh orang tuanya. Hingga saat ini kalian kelas 2. Nanti tahun depan kalian masuk ke kelas 3. Selanjutnya contoh yang lain adalah Abraham dan Sarai terhadap anaknya. Siapa nama anaknya? Ishak. Oh, ada lagi anaknya. 1 Ismail. Tapi kenapa kita hanya menyebut nama Ishak? Memang Abraham sayang terhadap Ismail, tapi yang jadi anak perjanjian antara Abraham dan Sarai adalah Ishak. Apa janji Tuhan? Melalui Ishaklah Tuhan memberkati, akan memberikan keturunan terhadap Abraham, anak cucunya. Coba di dalam Alkitab kita baca bahwa keturunan dari Abraham akan seperti pasir di laut banyaknya, dan seperti bintang di langit. Coba, siapa yang pernah pergi ke pantai? Angkat tangan. Bapak pernah lo ke pantai? Nah, kalau kita ke pantai, kita lihat di situ ada pasir.
Coba diambil pasir, satu genggam aja, satu genggam. Terus kamu letakin di kertas, kamu hitung satu persatu. Bisa nggak dihitung? Ada yang pernah bisa menghitung pasir segenggam aja? Ada? Ya, belum ada ya. Karena kalau dihitung itu banyak sekali. Bayangkan pasir di laut, coba bayangkan. Bintang di langit, itu tidak terhitung jumlahnya. Seperti itulah janji Tuhan terhadap Abraham melalui Ishak, ya. Terus Ishak dan Ribka, ya, terhadap anaknya ada dua, yaitu Yakub dan Esau. Ishak dan Ribka sayang terhadap Yakub dan Esau, sehingga mereka kalau kita baca dalam Alkitab, Ishak itu sangat sayang terhadap Yakub. Ribka sangat sayang terhadap Esau. Tidak boleh seperti sebenarnya orang tua. Harus sayang terhadap kedua anaknya harusnya mereka. Tapi di sini walaupun memang ada mereka sayang terhadap kedua anak-anaknya, tapi ada salah satu yang milih aku lebih sayang ini, aku sayang ini, nggak boleh, ya. Dan perasaan anak itu pun kadang merasa seperti itu, padahal orang tua tidak memilih seperti itu. Mereka sayang semua terhadap anaknya, ya. Nah, seperti kita lihat gambar ini, ya, jelas ya terlihat di sini bagaimana orang tuanya mengajak anak-anaknya untuk bermain pasir. Itu tanda mereka sayang terhadap anak-anaknya, ya. Orang tua kita juga sayang terhadap kita. Makanya kita di rumah di rumah dikasih makan, dibeliin baju, mainan waktu kita masih kecil. Ya, mungkin sampai ke saat ini di kelas 2 kamu masih memiliki mainan waktu kamu masih kecil, ya. Atau mungkin di kelas 2 kamu masih meminta mainan terhadap orang tuamu, ya. Orang tuamu mungkin akan memberikan, oh ya ini cocok buat anak saya, diberikan. Kalau nggak cocok, pastilah nggak mungkin kan. Supaya melihat anaknya itu senang gitu ya. Itu tanda sayang orang tua terhadap anaknya, ya. Baik, selanjutnya orang tua adalah wakil Allah. Yang tadi mau jelasin siapa wakil Allah itu, yaitu orang tua adalah wakil Allah di bumi ini, ya. Timotius tinggal dan dibesarkan oleh orang tuanya di dalam kitab Perjanjian Baru, ya. Orang tua mengajarkan anaknya untuk berdoa dan mengasihi Tuhan. Setiap namanya orang tua pasti mengajarkan anaknya untuk dekat dengan Tuhan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, ya. Pasti mengajarkan, ingat nggak waktu masih kecil, orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk berdoa terhadap Tuhan. Ayo lipat tangannya anak, kita mau makan ya. Pasti dilipat tangannya. Diajarkan cara lipat tangan begini, tutup matanya gitu kan. Yang ketiga, anak wajib mengasihi orang tuanya. Anak wajib mengasihi orang tuanya. Ya, ketika ketua nanti anak harus sayang terhadap orang tuanya. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan sebab orang tua kita mengasihi kita, ya. Kita harus bersyukur kepada orang tua kita karena ada orang tua loh yang tidak peduli terhadap anaknya. Contohnya, pernah nggak melihat kalian di berita bahwa orang tua dia setelah anaknya lahir ditinggalkan di satu tempat, contohnya di emperan rumah orang, bahkan ada yang dibuang, tapi orang tuamu masih menyayangi kamu waktu kamu lahir, dijaga, dipelihara hingga kamu besar saat ini, ya. Bersyukurlah memiliki orang tua seperti itu, yang peduli terhadap kamu, yang sayang terhadap kamu, mencukupi keperluan kamu, ya. Jadi jangan melawan orang tua kita. Kita harus tunduk terhadap orang tua. Setiap orang tua sayang sama kita, pasti mempunyai rencana yang indah buat anak-anaknya, termasuk juga kamu yang menonton video ini, ya. Ya, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena orang Tuhan. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, hormati orang tuamu seperti yang ada di lagu tadi. Di situ dikatakan hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah.